Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febinda Zahra Maharani. Saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan AKK semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Teamwork as an Essential Component of High Reliability Organization yang ditulis oleh David B. Baker, Russell Day, dan Edward Salas. Nah, review kali ini berdasarkan penugasan dari salah satu mata kuliah yaitu Manajemen dan Organisasi Kesehatan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Siti Halimatul Munawaroh SKM MKM. Yuk masuk langsung pembahasannya. Dimulai dari hal yang mendasar yaitu alasan mengapa penulis menulis artikel ini. Setelah saya membaca abstrak dan juga beberapa penjelasan di bawahnya, di masa sekarang organisasi lebih dinamis atau tidak stabil, sehingga evolusi ini meningkatkan ketergantungan pada tim, khususnya peningkatan kompleksitas dalam komposisi keterampilan yang dibutuhkan yang berdampak pada risiko juga yang ikut mulai meninggi. Nah, artikel ini terfokus untuk membahas mengenai HROS atau High Reliability Organization. Di artikel tertera bahwa pembuatan artikel ini untuk menunjukkan bahwa kerjasama tim merupakan komponen yang penting dari HRO tersebut. Nah, penjelasan utama yang dibahas sebelum memasuki ke penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tim dan juga teamwork, di mana jika didefinisikan kedua hal tersebut yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang memiliki peran tertentu dan juga tugas yang saling berkaitan, di mana mereka melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu bisa berasal dari visi atau misi organisasi tersebut. Jika dikaitkan dengan organisasi kesehatan, tentunya hal tersebut juga perlu dibutuhkan. Semisalnya, jika terjadinya sebuah operasi, dokter bedah tidak bisa melakukan tugas itu sendiri. Tentunya dia membutuhkan perawat, ahli bius untuk melakukan kegiatan operasi tersebut. Dalam artikel ini menekankan bahwa kerjasama merupakan hal yang memang sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena semisalnya jika salah satu orang melakukan kesalahan, maka anggota lain yang berada dalam kelompok tersebut akan ikut terpengaruh. Maka dari itu, kerjasama antar masing-masing anggota sangat diperlukan demi tercapainya sebuah tujuan. Di sini terdapat menyinggung sesuatu yang unik yaitu mengenai penjelasan perbedaan antara teamwork dan juga task work. Nah, kedua hal tersebut memang berbeda, namun keduanya juga perlu dilakukan di dalam sebuah organisasi. Hal yang membedakan teamwork itu merupakan sebuah bentuk kerjasama antara 2 orang dan juga atau task work itu merupakan kerja tugas, misalnya seperti keterampilan bedah, membius, atau hal yang lain. Di dalam artikel ini terdapat 2 tabel, di mana tabel yang pertama membahas mengenai kompetensi dan hasil tim KSA. Di dalam tabelnya membahas mengenai karakteristik tim yang efektif lebih ke arah definisi dan juga contoh perilakunya. Seperti pada tabel pertama membahas mengenai kepemimpinan, di mana kepemimpinan di sini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasi orang lain. Nah, contoh perilakunya seperti memfasilitasi pemecahan masalah apabila salah satu dari anggota organisasi terdapat konflik. Nah, untuk tabel yang kedua lebih membahas mengenai pengetahuan tim, keterampilan dan sikap, serta karakteristik apa sih yang menjadikan sebuah organisasi tim organisasi itu terlihat efektif.
Ini berdasarkan dari teori Salas, Sims, dan juga Klein pada tahun 2004. Nah, contohnya pada tabel pertama membahas mengenai kepemimpinan tim. Nah, karakteristik tim yang efektif itu yang memiliki tujuan bersama yang jelas. Peran anggota tim jelas namun tidak terlalu kaku dan juga melibatkan orang yang tepat dalam pengambilan keputusan. Masuk ke dalam bagian akhir dalam artikel ini yang membahas mengenai hambatan dan juga solusinya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama tim yaitu dengan cara melakukan pelatihan. Nah, selain itu ada dengan peningkatan model teoritis kerja tim dalam pelayanan kesehatan yang perlu dikembangkan. Selanjutnya adalah harus adanya strategi instruksional yang harus diadakan untuk menjadi dasar program pelatihan tim dalam pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian pelatihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan karena setiap pelayanan kesehatan memiliki lingkungan kerja yang berbeda-beda dan hal itu harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut atau anggota-anggota yang berada di bawah organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pelatihan tim harus dilembagakan di seluruh pelayanan kesehatan dan pelatihan profesional secara merata. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya review di dalam artikel ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.